lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau, air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru, amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh, tapi suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar. Ini adalah mungkin yang lagi rame hari ini. Masa saya masih ingat nasihat penanya yang kemarin itu. Buya kalau jawab sepotong-potong, ayo gitu. Mending Buya ndak usah komentar, ndak usah jawab. Nanti malah dimanfaatkan sebagian orang untuk gini gitu. Maka nasihat itu saya pakai terus. Terima kasih. Itu nasihat yang bagus yang kemarin itu. Buya potong-potong karena memang omongan kami sering dipotong-potong dan sering diadu. Saya menjelaskan permasalahan ilmiah, ada ndak tahu. Anda tidak usah khawatir, kalau Anda nyaci saya, ngolok saya sudah saya maafkan, tidak ada khawatir. Saya tidak, jangan khawatir, saya maafkan, saya lapang hati. Akan tapi kami tidak ingin ada orang terbiasa caci maki. Ini pun saya akan menjelaskan masalah ini, nanti bisa saja nanti di sana keluar sesuatu yang salah. Saya akan menjelaskan masalah ilmiah. Seperti apa sih? Apakah betul orang non-muslim itu tidak boleh disebut kafir? Kalimat ini kan berat, tidak boleh. Nah ini kalimat tidak boleh ini, khususnya seperti di negeri ini, gini loh. Kita akan menjelaskan. Yang pertama, bahwa orang Yahudi dan Nasrani non-muslim itu, jadi dari segi bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasrani tidak, mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi, ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Saudaraku yang Nasrani, yang Yahudi dan Hindu, Buddha, tolong dengar. Ini adalah kalimat istimewa buat Anda nanti. Kalau Anda dengar sampai tuntas, jangan Anda putus. Saudaraku yang Yahudi, saudaraku yang Nasrani, saudaraku yang Hindu, Buddha, ikuti Nabi Muhammad. Bahkan orang Yahudi, jadi salah, sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah, kenapa? Al-Quran sendiri menjelaskan. Ayat yang anak kecil sudah hafal, lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah mereka orang kafir min ahli kitab. Ahli kitab dimasukkan ke wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Nah ini, jadi kalau mereka tidak disebut kafir, nggak boleh disebut kafir, sangat salah karena mereka dalam Al-Quran ada istilah kafir sudah apa. Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir, saudaraku yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Kafir dalam istilah bahasa memang ghatta, menutup. Kutub, ghattal laila, yani kafarul laila, menutup malam, gelap. Ghatta, menutup. Cuman dalam istilah agama kita, agama Islam, kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah basa Jawa ini terserah, bahasa Indonesianya non muslim, oke, tapi bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, dan orang yang tidak menerima Islam itulah kafir. Jadi bukan mencaci, di sini nggak ada bahasa cacian. Anda tidak usah khawatir, saudaraku yang beragama Nasrani, kalau Anda dengar suara ini, Anda akan semakin yakin bahasanya kalimat kafir sangat tepat kalau diberikan kepada Anda. Orang Hindu pun sangat tepat kalau diberikan untuk Anda. Kenapa? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kalau mengakui namanya muslim nanti, mukmin. Nah, kalau Anda paham makna ini, orang Yahudi, Anda orang Buddha, Anda orang Nasrani di hadapan saya, apakah mau Anda saya katakan Anda tidak kafir? Kalau Anda tahu makna kafir, bahkan makna kafir atau musyrik. Musyrik, kafir. Musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah.
Sekarang Anda orang Buddha punya Tuhan selain Tuhan Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Anda pun tidak akan terima kalau kami mengatakan Anda tidak mengakui Tuhan selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Anda tidak akan mau, wahai orang Buddha, karena Anda tidak mengakui Tuhan Allah. Maka di saat Anda disebut musyrik, artinya apa? Anda mengakui Tuhan selain Allah. Waktu kami mengatakan Anda musyrik, Anda mengakui Tuhan selain Allah. Jadi sebenarnya ini adalah penegasan kepada Anda kalau Anda mengakui Tuhan selain Tuhan Allah. Maka kalau kalimat mengatakan seorang Hindu dibilang kafir nggak boleh, kalau seorang Hindu atau Nasrani, seorang Yahudi dibilang kafir tidak boleh, berarti kebalikannya dong. Berarti mereka bukan kafir. Artinya begini, kalau seorang Hindu tidak boleh dikatakan kafir, berarti kebalikan kafir. Lah kafir itu maknanya apa? Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Kebalikannya apa? Mengakui Nabi Muhammad. Mereka pun tidak mau kalau dikatakan mereka mengakui Nabi Muhammad. Ini coba berpikir sejenak. Sebenarnya permasalahannya kompleks, tidak tahu tujuannya apa, kita tidak ngerti, tapi kami husnudon kepada semuanya tujuannya baik. Yang ingin menggunakan kalimat non muslim, insya Allah tujuannya baik. Cuman kami ingin menjelaskan karena apa? Ada sangkut pautnya dengan istilah di dalam Al-Quran, supaya jangan sampai orang di luar Islam nanti lalu kembali ke Al-Quran, loh ini kok Al-Quran ada kafirnya, ini nggak benar, ini hadis Nabi nggak benar. Kami tidak ingin orang di luar Islam. Kalau orang Islam mudah memahami, karena non muslim itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tetap kafir. Nah, jadi Anda yang bertuhan selain Allah itu adalah kafir. Karena apa? Anda bertuhan selain Allah, atau bahkan musyrik karena Anda mengakui Tuhan selain Allah. Wahai saudaraku, satu bangsa, satu tanah air. Jadi kalau kami Anda gelari kafir, itu artinya Anda tidak menerima Nabi saya. Benar atau tidak? Atau Anda saya katakan Anda tidak kafir, artinya apa? Anda menyakui Nabi saya. Nggak bisa. Maka di saat kami katakan Anda kafir, dalam bahasa ini, dalam definisi umat Islam, karena Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad, Anda tidak menerima Nabi Muhammad, dan itu benar dalam kenyataannya. Anda memang tidak menerima Nabi Muhammad, maka Anda kafir. Sebab kafir di sini tidak menerima agama Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad, bukan cacian buat Anda. Sehingga dalam Al-Quran ada kul ya ayyuhal kafirun, itu adalah memang fatrah Makkiyah, itu di Mekah. Kemudian di Madinah pun istilah tetap ada, istilah kafir tetap disebut Rasulullah SAW.